Ya, kita lanjut ke pertemuan 8 ya. Di sini kita membahas materi dengan activity diagram. Activity diagram. Activity diagram atau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan aktivitas diagram penting yang ada dalam UML atau Unfilled Modeling Language yang berfungsi untuk menggambarkan aspek dinamis atau fleksibel dari sistem. Diagram aktivitas pada umumnya merupakan diagram alur dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Aktivitas tersebut dapat digambarkan sebagai operasi sistem alur dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Menurut Sukamto dan Salahuddin 2014-161, activity diagram atau aktivitas diagram merupakan gambaran alur kerja atau kegiatan dari sebuah sistem atau proses bisnis atau sistem yang terdapat pada perangkat lunak. Diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem yang bukan dilakukan oleh aktor atau user. Sebelum pembuatan activity diagram, organisasi ataupun perusahaan harus melakukan analisa kebutuhan, desain, sistem dan perusahaan kode program, pengujian program dan penerapan program dan pemeliharaannya. Adapun faktor pertama yang dilakukan adalah faktor yaitu 1. Requirement analysis. Tahapan ini adalah merupakan analisis kebutuhan terhadap sistem. Pengumpulan data pada tahap ini bisa dilakukan dengan sebuah penelitian, interview atau studi literatur. Sistem analis akan menggali informasi sebanyak mungkin dari pengguna sehingga akan tercipta sebuah sistem kebutuhan yang dapat melakukan tugas-tugas yang diinginkan oleh pengguna. Tahap ini akan menghasilkan data yang dapat digunakan oleh pengguna perusahaan untuk kebijakan atau sistem. Dan data inilah yang akan jadi acuan sebagai perusahaan untuk menganalisa sistem, penerjemahkannya ke dalam bahasa program. Yaitu ada 1. Desain sistem. Tahapan di mana dilakukan penuangan pikiran dan perancangan sistem terhadap solusi dari permasalahan yang ada dengan menggunakan UML atau yang biasa disebut dengan Unfilled Modeling Language yang terdiri dari use case diagram, sequence diagram, dan class diagram sebagai sarana dan gambaran sistem yang akan digunakan. Use case sendiri merupakan rancangan dari sistem yang diusulkan. Use case menggambarkan interaksi yang dapat diakses oleh perusahaan atau pengguna. Activity diagram sendiri dibuat untuk mempermudah pemahaman aktivitas sistem yang akan dirancang oleh suatu organisasi atau perusahaan. Dan di sini sequence diagram dirancang untuk memahami interaksi antar objek untuk mengidentifikasi komunikasi antara objek-objek yang ada pada sistem tersebut. Yang kedua ada penulisan kode program, dan yang ketiga ada pengujian program, dan terakhir ada penerapan program dan pemeliharaan. Ya, mungkin itu saja materi dari pertemuan 8. Terima kasih.